Sistem saraf adalah sistem organ tubuh yang terdiri dari serabut saraf dengan sel-sel saraf yang berhubungan, seperti sensori indrawi, aktivitas motorik volunter, involunter, organ, dan homeostasis dari proses fisiologis pada tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Utamanya, sistem saraf manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Saraf pusat berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari atas beberapa lobus, yaitu lobus bagian belakang, merupakan pusat penglihatan. Lobus bagian samping atau pelipis, merupakan pusat pendengaran. Lobus bagian tengah, merupakan pusat perasa. Lobus antara belakang dan tengah, merupakan pusat kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. 2. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, sebagai pengatur kontraksi otot sadar, lurik, sebagai pusat koordinasi seluruh kegiatan otak. 3. Otak tengah. Otak tengah terdiri atas. Bagian atas merupakan lobus optik sebagai pusat refleks mata. Bagian tengah, terdapat talamus yang merupakan pusat pengaturan impuls sensoris. Bagian dasar, merupakan pusat pengaturan suhu, keseimbangan cairan tubuh, metabolisme lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Lalu sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang terdapat di dalam rongga tulang belakang, bagian luar berwarna putih dan bagian dalam kelabu. Fungsinya sebagai pelindung impuls dari dan ke otak dan memberi kemungkinan gerak refleks. Sumsum tulang belakang terhubung secara langsung ke batang otak atau medula oblongata, yang berfungsi untuk mengatur gerak refleks fisiologis seperti pernapasan, denyut jantung, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respons. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf tak sadar adalah saraf yang bekerja tidak menurut kehendak kita. Saraf otonom terdiri atas saraf simpatik. Saraf simpatik terdiri dari simpul-simpul saraf di sepanjang tulang belakang bagian depan yang dimulai dari ruas tulang leher sampai tulang ekor. Fungsinya mensarafi otot-otot tak sadar seperti alat pencernaan dan alat pernapasan, alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik bekerja secara berlawanan dengan saraf simpatik. Bila saraf simpatik mempercepat, maka saraf parasimpatik bersifat memperlambat, dan sebaliknya. Contohnya saraf simpatik mempercepat kerja jantung, parasimpatik memperlambat kerja jantung. Selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antar otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis, sumsum tulang belakang, dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari dan ke otak, serta sebagai pengatur gerak refleks. Itulah macam-macam saraf manusia beserta fungsinya. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Kita akan mempelajari macam-macam tulang dan fungsinya. Tahukah kalian, saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar rangka manusia.
Rangka tersusun atas tulang-tulang, di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah semua susunan tulang yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia, seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Tulang hasta fungsinya menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha fungsinya sebagai penyangga tubuh. Tulang kering sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki untuk membantu gerak naik turun dengan sendi engsel. Tulang telapak kaki berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Sedangkan tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh.